Bapa di dalam surga, oleh anugerah Tuhan kami ada pada malam hari ini. Sungguh sesuatu hal yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak berani kami harapkan. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, apa yang tidak pernah muncul dalam hati dan bahkan melampaui yang kami doakan, Engkau Allah yang sanggup untuk menyediakannya. Dan hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan kolaborasi pertama, pelayanan di sekitar kepedulian untuk mendukung, memberikan penyuluhan, pendampingan, advokasi, pencerahan di dalam masalah-masalah sekitar kesehatan mental. Kami mau serahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau mengkuduskan jaringan internet. Amin. Kami mau memberkati setiap peserta yang ada di seluruh penjuru Indonesia, bahkan ada yang dari luar Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu, baik Pak Jeffrey maupun hamba-Mu, supaya di dalam penyampaian kami bukan berbicara soal cerita kami, tapi kami mau berbicara soal campur tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami, siapapun kondisinya, seperti apapun pergumulan seorang anak manusia, bahkan seorang anak Tuhan. Tuhan, Engkau ada, Engkau bekerja. Dan Engkau punya panggilan pelayanan yang perlu menjadi satu pergumulan kami untuk menjawab tantangan yang terbentang di depan kami. Mulai saat-saat ini, kiranya Tuhan yang bekerja. Sekian kami berdoa Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengkuduskan acara malam ini. Amin. Oke, pada waktu saya bercerita sekitar hal ini, maka ada satu lagu yang mungkin tidak biasa, tetapi buat saya adalah satu lagu yang menarik ya. Karena lagu ini menceritakan pergumulan orang yang punya cerita di sekitar mental health, yaitu gangguan kesehatan mental. Judul lagu ini dari seorang penyanyi bernama Lauren Daigle ya. Lagu ini judulnya You Said ya, Engkau berkata. Jadi saya mau terjemahin dulu sebelum lagunya keluar. Jadi Lauren Daigle bicara, saya ini berjuang dengan suara-suara di dalam pikiran saya yang berkata, saya ini tidak pernah cukup. Artinya tidak pernah cukup baik. Setiap dusta yang berkata kepada saya bahwa saya tidak akan pernah mencapai sasaran. Apakah saya ini lebih daripada tumpukan-tumpukan keberhasilan dan kegagalan? Tolong ingatkan saya untuk kembali tahu siapa saya, sebab saya sungguh mau tahu. Lalu refnya mengatakan, you di sini adalah Tuhan. Engkau berkata saya dikasihi, padahal saya tidak merasa apapun juga. Engkau berkata saya kuat, padahal saya merasa saya sangat lemah. Engkau berkata bahwa saya ini dipegang erat-erat, padahal saya sedang merasa seperti terjun bebas. Engkau berkata saya ini tidak, ketika saya merasa tidak dimiliki siapapun, Engkau berkata aku adalah milikmu. Dan aku percaya, sungguh aku percaya apa yang Kau katakan tentang diriku. Satu hal yang sekarang penting bagi saya adalah apa yang Engkau pikirkan tentang saya. Dan di dalam Engkau aku menemukan keberhargaan diriku, dan di dalam Engkau aku menemukan identitas diriku. Ya, kita dengarkan satu lagu ini. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. When I can't feel a thing, you say I'm strong.
The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. You say I'm held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Ya, itulah satu lagu pendahuluan yang merupakan satu ekspresi pergumulan bisa menjadi orang-orang yang punya pergumulan di sekitar mental health atau keluarganya yang hidup dengan seseorang dengan mental health. Di dalam sesi pertama, saudara kita Bapak Jeffrey Lim, seorang hamba Tuhan, ya seperti itu sudah diperkenalkan, yang bergumul begitu lama, Tuhan pertemukan, dan bagi saya Jeffrey Lim adalah satu karya Allah seperti Efesus pasal 2 ayat 10. Yang diperbaharui Tuhan, yang Tuhan punya rencana yang tidak bisa dibikin oleh siapapun juga dan dimiliki oleh siapapun juga, uniquely different Jeffrey Lim, karya Allah, dan Tuhan mau dia hidup di dalamnya. Saya serahkan waktu kepada Bapak Jeffrey Lim di Baik. dalam sesi pertama ini. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya ajak kita sama-sama berdoa dulu. Sebenarnya dalam kondisi saya dengan gangguan bipolar ini, sebenarnya kadang-kadang bisa naik turun ya, dan kondisi saya kadang-kadang memerlukan dukungan juga dalam doa ya. Pada saat ini saya minta anugerah Tuhan. Kira-kira kita buka suara sama-sama doakan. Saya akan membawakan kiranya Tuhan pakai, dan juga untuk setiap yang mendengar boleh diberkati, dan semuanya kita kita buka suara sama-sama ya. Tuhan Bapa dalam surga, Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan pada sore hari ini, pada malam hari ini saya akan membawakan sesi. Tuhan berkati, pakai bibir hamba, mulut hamba untuk menyampaikan anugerah Tuhan yang luar biasa, anugerah Tuhan yang memberkati, yang sudah menolong. Tuhan berkati setiap yang datang di tempat ini juga boleh diberkati Tuhan, boleh menerima anugerah Tuhan, menerima berkat Tuhan, dan mengerti Injil Tuhan, dan Tuhan berkati supaya kami semua menerima anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Nah, kita akan memulai dengan satu topik tema, yaitu gangguan mental, rasa malu, dan Injil ya. Nah, kalau kita lihat dalam budaya Timur itu adalah budaya malu ya, budaya malu ya. Kalau kita lihat di dalam budaya Timur, kita lihat bahwa di dalam budaya Timur itu ya,
saya contohnya gini ya, saya punya teman udah pendidikan tinggi S2, penghasilan udah lumayan tinggi ya. Nah, tapi kenapa dia itu masih suka bergumul dengan pencapaiannya ya? Karena lingkungan dekatnya punya budaya hedonisme, seakan-akan dia nggak capai value standar itu gitu ya. Kita lihat di dalam budaya timur itu budaya malu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan anak remaja saja yang bergumul dengan peer pressure, orang dewasa juga bergumul dengan nilai-nilai di sekitar mereka gitu ya. Nah, saya mau ajak kita berpikir mana yang lebih peka bagi orang timur, rasa bersalah atau rasa malu ya. Saya akan ajak kita berpikir, kalau kita tanya kepada orang secara umum, apakah kamu orang yang jahat, suka melanggar hukum, melanggar standar kebenaran, atau tanya kepada mereka gini, apakah kamu sudah sukses, sudah membanggakan? Kayaknya lebih kerasa yang kedua ya, perasaan itu ya. Karena budaya kita budaya malu ya. Nah, apalagi seseorang yang menderita gangguan mental. Kalau seseorang menderita gangguan mental dan dapat label dalam diagnosis statistik mental health seperti schizophren, schizoaffective disorder, bipolar, depression atau obsesif kompulsif dan gangguan-gangguan lainnya, ini mereka di dalam masyarakat timur itu seringkali dapat stigma, walaupun di barat juga masih sama ya, walaupun timur kayaknya lebih strong gitu ya. Nah, padahal sebenarnya label ini sebenarnya ini label yang nyata, ini hasil penelitian secara ilmiah, ini sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya label ini, tapi orang itu seringkali dapat stigma dari label ini, padahal sebenarnya schizophrenia itu adalah gangguan pikiran, thought disorder, ada gejala positif, ada halusinasi, ada delusi, ada gejala negatif, menarik diri dari sosial, apatis. Kalau kita lihat bipolar disorder itu adalah ada gangguan mood ya. Kalau schizophrenia itu kan ada gangguan pikiran, kalau bipolar itu gangguan mood. Kalau jadi ada gejala mania, hipomania dan depresi, bisa juga mix episode. Ada schizoaffective disorder, gejala schizonya ada gejala mood disordernya. Nggak ada yang salah dengan label diagnosa ini gitu ya. Ini satu penyakit perlu minum obat. Solusi yang paling primary utamanya awalnya itu obat gitu ya, aspek biologis dulu, baru kemudian sosial, psikologis dan spiritual dibina gitu ya. Nah, nggak ada yang salah dengan label DSM ini, tapi masyarakat kadang tidak mengerti apa itu dan memberikan stigma. Apa itu stigma? Menurut KBBI, stigma adalah ciri negatif yang menempel pada diri pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Dan menurut Kementerian Kesehatan tahun 2012, stigma merupakan tindakan memberikan label sosial yang bertujuan mencemari seseorang atau sekelompok orang yang dengan pandangan buruk. Stigma adalah proses devaluasi dinamis yang dengan signifikan mendiskreditkan seseorang gitu ya. Nah, orang yang mengalami gangguan mental itu banyak stigmanya ya. Ada orang bilang, oh mungkin kamu pura-pura atau manipulatif gitu ya. Atau bisa bilang juga, oh kamu terlalu mengasihani diri gitu ya. Atau bisa dibilangnya kamu malas. Kita mesti bedakan antara kurang motivasi, malas, atau depresi gitu ya. Karena depresi itu bisa, orang yang depresi itu bisa banyak tidur dan nggak bisa ada energi gitu ya. Lack of energy. Tadinya dulu nggak gitu, tapi bisa lack of energy. Atau kita lihat di film-film ya, kita sering lihat di film-film banyak kasus kriminal yang disebabkan orang gangguan mental. Jadi itu akhirnya membuat stigma pada orang yang gangguan mental itu seakan-akan kriminal gitu ya, evil dan sebagainya. Dan orang juga suka kurang mengerti apa itu psikotik itu disamakan dengan psikopat. Padahal psikotik itu gangguan halusinasi, gangguan delusi dan sebagainya. Itu bukan psikopat, bukan orang yang antisosial dan pembunuh dan sebagainya gitu. Itu mesti dibedakan gitu. Dan nah, itu adalah stigma yang kalau saya kasih di sebelah kiri ini adalah yang secara umum, tapi ada juga stigma rohani gitu ya. Ada orang yang bilang, oh mungkin kurang doa, kurang baca Alkitab. Oh, juga mungkin orang ini kurang beriman, punya dosa besar, atau kerasukan setan. Kerasukan setan, nah yang ini paling sering karena di Indonesia itu ya. Di Indonesia itu kan banyak, kita lihatnya di bioskop yang setan begitu banyak ya. Jadi budayanya itu banyak yang budaya roh, dunia rohnya banyak ya, animisme, dinamismenya dan sebagainya masih ada gitu. Dan orang-orang yang mengalami gangguan itu sekarang dibilangnya kerasukan setan dan sebagainya gitu ya. Nah, padahal kalau kita bilang juga bisa dibilang ada yang mungkin bilang ini dihukum Tuhan, atau bahkan ada yang bilang ini bukan orang Kristen sejati gitu ya. Karena orang Kristen nggak bisa depresi gitu. Masa begitu sih? Kita lihat di kitab Mazmur, banyak pemazmur bergumul dengan kehidupan, bahkan kalau kita lihat dalam Mazmur ya, Mazmur yang paling banyak paling banyak itu Mazmur ratapan gitu ya. Kita lihat dalam kitab Ayub juga. Dan kalau tuduhan rohani seperti ini sebenarnya sebuah spiritual abuse ya. Jadi kita mesti mengerti bahwa jangan pakai label rohani untuk kalau orang bergumul ternyata memang ada pergumulan dengan betul gangguan jiwa, benar gangguan
mental gitu ya. Nah, rasa malu itu ya, apa bedanya dengan rasa bersalah gitu ya? Rasa malu itu kita merasa diri tidak sukses dalam mencapai sesuatu yang membanggakan di depan orang lain. Ada merasa terbuang, teralienasi, merasa nggak diterima, nggak dimiliki gitu. Jadi ada relasinya kayak terbuang, teralienasi gitu ya. Ada merasa telanjang di depan umum, dibicarakan orang, terekspos, merasa jijik, kotor, seperti orang kusta dalam Alkitab ya, orang dan sebagainya gitu ya. Kalau rasa bersalah itu relasinya dengan hukum, melanggar hukum, dan merasa dikejar-kejar dengan perasaan bersalah, hati nurani menuduh. Nah, rasa malu itu ada relasi efek dengan orang lain, teralienasi, terbuang, terabaikan, dan juga merasa kotor. Rasa bersalah itu bisa karena diri kita yang melanggar, kalau rasa malu itu bisa karena orang lain abuse kita, dan bisa juga karena kita melakukan sesuatu yang memalukan gitu, yang tabu dan sebagainya gitu ya. Jadi ada perbedaan antara rasa malu dan rasa bersalah gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya dari mana datang rasa malu ini ya? Secara universal, rasa malu itu datang ketika manusia di dalam Kejadian 3 jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh dalam dosa. Mereka tahu mereka telanjang, mereka membuat cawat dari daun pohon ara ya, dan mereka takut dan bersembunyi. Mereka terasing, terisolasi, dan mereka terekspos. Nah, jadi secara ini mereka ada rasa malu dan ada rasa bersalah. Jadi ini secara universal semua orang ada gitu, semua orang punya pergumulan dengan rasa malu dan rasa bersalah ini ada gitu ya, karena kita sudah datang dalam konteks manusia sudah jatuh dalam dosa gitu ya. Dan cara manusia secara umum mengatasi rasa malu, agama-agama itu manusia berusaha menutupi rasa berdosa dan malunya dengan daun-daun ciptaan mereka sendiri ya. Mereka itu melakukan amal seakan-akan udah baik dan sebagainya. Mereka untuk menutupi sebenarnya mereka di dalam diri mereka ada sesuatu yang pergumulan yang mereka tutupi gitu ya. Bisa juga kekayaan dengan pencapaian, dengan uang, mereka menutupi kekurangannya gitu ya. Karena kan budaya dunia itu ada uang itu yang powerful. Kalau nggak ada uang itu seakan-akan rasa malu. Kalau ada uang, mau hidup nggak karu-karuan juga nggak malu gitu ya. Karena itu cara manusia mengatasi rasa malu dengan nilai-nilai dunia gitu ya. Dan juga bisa orang juga bisa ini ya, bisa mengatasi malu itu dengan sosial media ya. Mereka menutupi diri seakan-akan keluarganya baik-baik saja di Instagram dan sebagainya ya. Dan bahkan ada filsuf postmodern yang bilang itu masyarakat itu butuh kambing hitam untuk merasa mereka lebih baik, merasa mereka diri mereka lebih baik dari orang lain. Makanya kambing hitam itu orang-orang dengan gangguan mental dan sebagainya itu membuat supaya, karena itu orang-orang yang tersingkirkan dan mereka itu orang-orang yang baik gitu. Jadi seakan-akan maksudnya mereka membandingkan orang-orang yang gangguan mental itu orang-orang yang jadi kambing hitam gitu, kira-kira begitu ya. Nah, karena rasa malu secara universal berkaitan dengan kejatuhan manusia dalam dosa, maka solusinya adalah Injil. Dan kita tahu Injil ada berita kabar baik, karya Kristus, kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya untuk kita orang berdosa. Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan Injil ada kasih karunia. Biasanya kita mengerti Injil itu berkaitan dengan dosa dan guilty ya, dengan rasa bersalah ya, dosa, rasa bersalah. Tapi Injil sebenarnya relevan tentang mengcover tentang merasa malu juga gitu. Nah, saya akan coba lihat ya di dalam cerita Injil ya. Kita lihat ada kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa ya, dan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang miskin, orang marginal, orang yang tersingkir, dianggap hina oleh masyarakat. Kita lihat misalnya perempuan Samaria yang punya 5 suami, itu mengambil air di siang hari sendirian, nggak rame-rame, kelihatannya related dia sama rasa malu juga. Dia itu nggak di masyarakat punya problem gitu. Nah, Sakeus yang dianggap pengkhianat bangsa, memeras rakyat sendiri untuk Romawi, dia naik pohon ara untuk melihat Yesus dan Yesus datang ke rumahnya. Orang kusta itu dianggap najis ya, mereka itu harus bilang unclean, unclean gitu ya, najis, najis gitu ya, tapi disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dan orang kerasukan setan itu dianggap ada roh yang najis ya, dan telanjang, dan Tuhan Yesus pulihkan juga orang kerasukan setan. Orang yang kedapatan berbuat zina, mau dilempar batu, merasa malu, ada bersalah di depan banyak orang, Tuhan gak hukum dan bela, dan Tuhan bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Matius pengemudi cukai dijadikan murid, dan penjahat di sebelah salib juga dipermalukan, ditelanjangi. Memang dia orang patut dihukum ya, tapi Tuhan mengasihi dan menyelamatkan orang
berdosa ya, dan keselamatan adalah inisiatif Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Tuhan menerima orang berdosa, miskin, marginal, dianggap hina oleh masyarakat, dan Tuhan menjadikan murid-muridnya menjadi komunitas kasih karunia ya dalam gereja ya, dalam murid-murid Tuhan tuh menjadi komunitas kasih karunia ya. Nah, kalau kita lihat masalah malu itu ada jalan keluar, dan kalau kita lihat Adam dan Hawa itu pakai baju-baju dari kulit, maksudnya dari daun-daun ya, dan Tuhan kasih jalan keluar, ada pakaian dari kulit binatang, ada korban dan pencurahan darah gitu ya. Dan ini semua bayang-bayang menuju pada Kristus di kayu salib gitu ya. Ada yang dicurahkan darah, ada korban penggantian yang untuk menutupi kemaluan seseorang gitu ya. Jadi rasa malu semua itu bisa di cover, ditutupi gitu ya. Kalau kita lihat di dalam bayang-bayang ini, akhirnya korban itu aja nanti di dalam domba Paskah itu adalah waktu Musa, Tuhan suruh Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ada drama 10 tulah, dan tulah terakhir adalah kematian anak sulung. Kemudian rumah yang orang Israel yang diolesi darah domba itu akan dilewati dan nggak ada kematian. Pencurahan darah supaya ada mereka diselamatkan ya. Dan kemudian Yohanes Pembaptis ketika lihat Tuhan itu, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kemudian di dalam 1 Petrus 1 ayat 19, kita itu ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Nah, kita lihatnya di kayu salib itu ya, ada seperti transaksi gitu, ada substitusi ya. Melalui iman orang percaya dibenarkan, dan dosa orang percaya diberikan maksudnya diimputasikan pada Tuhan, dan kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita gitu ya. Kita dibenarkan dan di kayu salib ya. Nah, Kristus dijadikan dosa, kita dibenarkan. Kristus dipermalukan, kita boleh ditutupi dari rasa malu karena Kristus diberikan kepada kita sebagai kebenaran ya. Jadi kita iman kepada karya salib, justification by faith, itu ada imputation of Christ righteousness. Secara hukum itu menjadi solusi dari guilt ya, dari rasa bersalah dan guilt di hadapan Tuhan. Kristus menjadi korban penebusan, tapi saya percaya juga ini berlaku untuk rasa malu ya. Ketika Kristus ditolak dan ditinggalkan Bapa, kita diterima dan dikasihi Bapa gitu ya. Injil itu solusi masalah dosa, dan ini mengcover rasa bersalah dan rasa malu. Injil adalah solusi terhadap masalah dosa ya. Kalau kita lihat dosa itu semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah ya. Jadi kehilangan kemuliaan Allah itu kehilangan dignitas ya, kehilangan satu yang memancarkan kemuliaan itu hilang gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam perumpamaan anak yang hilang itu menjadi hina dan compang-camping bajunya, miskin, kotor, kehilangan dignitasnya, bahkan sampai makan makanan babi ya. Nah, tapi ya ketika anak yang hilang itu datang kepada Tuhan, dikatakan di sini ya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Nah, anak yang hilang itu diberikan jubah terbaik dan diterima dan dikasihi Bapa. Berarti kemuliaannya dipulihkan. Kemuliaannya dipulihkan kembali gitu ya. Nah, kita yang di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang di dalam Kristus itu punya identitas baru. Identitas kita itu bukan ditentukan oleh dunia. Labeling kita adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru, kita adalah anak-anak Allah, dan kita harus terus diingatkan akan identitas kita gitu ya. Sering mengkhotbahkan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita harus diingatkan kita adalah udah manusia baru. Nah, terus dalam Yesus ya, Injil adalah kisah kasih karunia ya, kisah anugerah ya. Kasih karunia, karis itu adalah sesuatu kita yang tidak layak tapi menerima anugerah keselamatan. Alkitab mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, karena konsep anugerah, maka kita harus memandang diri kita dari kasih karunia. Kita pun harus memandang sesama kita dari kasih karunia gitu. Kita beranugerah pada sesama kita. Kita pun rasa kita tahu kita nggak layak dan butuh kasih karunia. Sesama kita pun butuh kasih karunia. Maka solusi terhadap masalah stigma itu adalah kita butuh komunitas kasih karunia. Kita butuh anugerah Tuhan sama-sama.
kita nggak ada yang lebih baik satu sama lain. Kita butuh anugerah Tuhan dan kita butuh saling menolong satu sama lain gitu ya. Nah, bahkan ya kasih karunia itu memampukan dalam diri seseorang untuk mengatasi rasa malu karena kita itu diterima dan dikasih Tuhan. Bahkan identitas kita nggak malu memberitakan Injil gitu. Injil itu bahkan menjadi bagian identifikasi diri kita. Kalau kita lihat Injil adalah Kristus yang datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk orang berdosa dan bangkit kembali dan kemudian untuk keselamatan kita, hidup kita yang ditebus, diselamatkan Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita nggak malu untuk memberitakan Injil. Aku tidak malu akan Injil sebab Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan setiap orang yang percaya ya, bagi setiap orang yang percaya ya. Jadi kita tidak malu akan Injil, kita juga tidak malu akan diri kita yang ditebus oleh Injil. Mungkin kita punya pergumulan hidup yang pergumulan dengan dosa kita, dengan kelemahan kita melakukan hal-hal yang mungkin membuat kita bersalah dan malu dan sebagainya, tapi kita telah ditebus oleh Injil, kita pun tahu kita ditutupi oleh kebenaran Kristus. Kita pun bisa berkata, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Kita dikasihi Tuhan, dan kita harus hidup di dalam komunitas yang sama-sama menggumuli Injil ini gitu. Nah, saya ingin sharingkan bahwa ini kesaksian saya ya, dan ini ada dibukukan juga di buku, ditulis dalam satu buku. Saya itu sebenarnya udah bergumul dengan bipolar, dan saya pernah didiagnosa schizoaffective disorder, pernah didiagnosa juga bipolar disorder. Bahkan terakhir waktu kambuh terakhir tuh juga dibilangnya borderline personality disorder, tapi sepertinya enggak sih. Karena label-label itu kayaknya yang tepat mungkin bipolar disorder ya. Saya pernah masuk ke rumah sakit pemulihan mental itu sekitar kali ya dari tahun 1998 ya. Jadi ini satu hal yang nggak mudah gitu ya. Saya bergumul dengan mental health dan kesehatan mental. Ada perjalanan keluar masuk sekolah teologi, menjalani panggilan Tuhan, walau prosesnya nggak mudah gitu. Di dalam buku ini dituliskan semua perjalanannya, refleksi teologisnya lebih banyak gitu. Jadi 2/3 bagian buku itu tentang refleksi teologis ya. Jadi sepertiganya baru tentang kesaksian hidup saya gitu ya. Dan berupa refleksi-refleksi juga perenungan dan sebagainya. Nah, saya akan sharingkan sedikit dari cerita kesaksian saya ya. Nah, pertama saya bersyukur karena ada keluarga support system ya, ada keluarga support system. Mama nggak ngerti tentang kejiwaan, tapi menjadi figur yang penting mendampingi saya, menerima, mendukung saya gitu ya. Nah, juga kalau saya lihat ya, saya bersyukur ya, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Papa juga mendampingi saya ketika saya waktu mengembara ke Bali ya tahun 2014 ya. Saya dalam waktu di Bali itu mengembara 3 kali ya, ke Bandung Solo, Bandung Bali, Bandung Lampung gitu ya. Dan saya Papa mendampingi saya juga gitu ya dengan kasih dan sebagainya, dan juga Cici dan Cihu saya sering mendukung saya, sering sharing hidup juga ya. Saya bersyukur punya support system. Jadi bagi orang-orang yang mengalami gangguan mental itu mereka perlu support system. Keluarga itu support system, bahkan istri saya Dr. Laura ya mendampingi saya di masa sulit gitu ya, dan Tuhan karuniakan dia sebagai penolong. Saya ngerti bahwa menjadi seorang pasangan seorang yang gangguan mental itu nggak mudah gitu, nggak mudah. Tapi Tuhan kasih anugerah buat keluarga kami. Itu pergumulannya sangat nggak mudah, apalagi bagi orang yang bergumul dengan istri saya kan, saya sakit secara gangguan mental. Untuk Laura itu nggak mudah gitu ya, tapi dia diberikan ketabahan, cinta kasih, kekuatan. Saya bersyukur sekali keluarga kecil ini menjadi tempat saya bertumbuh gitu ya, dan anak saya Fidelia Karis itu membuat saya semangat menjalani hidup ya. Nah kemudian saya menceritakan ini ada perjalanan saya bergumul dengan gangguan mental dimulai ketika saya masuk Institut Reform ya. Waktu saya masuk dalam tahun 1998, waktu saya masuk itu saya merasa agak aneh gitu, saya agak nggak bisa ngomong, stres, pikiran kacau, nggak nyaman dengan sosial. Dan kemudian saya pernah konseling dengan pendeta Joshua Lee. Dia bilang, kamu itu punya dunia sendiri. Kamu mirip anak saya, tapi kamu beda juga. Kalau kondisi beda, kamu tetap tinggal di sini gitu. Karena nggak ada komunitas yang lebih baik dan ya, dari sini gitu. Dan saya imani itu gitu ya. Saya bayangkan coba orang seperti saya bisa masuk sekolah Alkitab ya. Dan semua ini anugerah Tuhan gitu ya. Tuhan tuh begitu baik gitu ya. Waktu saya depresi berat, banyak teman-teman yang menemani gitu ya. Ada sekarang pendeta Nawi ya, Kornawi ya, pendeta Eudi juga, Pak Leman, teman sekamar gitu ya. Ada juga di satu lantai itu ada Koluke dan Kosial Jeffrey ya. Itu teman kita sering makan Indomie bareng dan bersekutu gitu ya. Nah, ada waktu saya stres, saya pernah diajak ke lantai 4, diajak hujan-hujan oleh pendeta Nawi gitu, Kornawi ya. Jadi dia sangat mengerti jiwa saya yang suka alam gitu ya.
Nah, jadi di dalam komunitas ini saya belajar sharing, terbuka, berbagi, membuka diri, dan ini satu hal yang beautiful risk gitu ya. Jadi kita bisa ditolak, tapi kita juga ada kemungkinan dikasih dan mengasihi gitu ya. Makanya ini satu resiko, tapi resiko ini berharga untuk kita membuka diri kita ketika kita ada masalah gitu ya. Nah, setelah 1 tahun di Institut Reform, saya cuti akademis ke Sydney, ambil kuliah IT. Waktu di Sydney itu nilai saya bagus gitu ya. Saya high distinction, saya pikir saya nggak sakit lah, saya stop obat gitu ya. Akhirnya saya kambuh lagi. Ini parah gitu, kamu parah gitu ya. Nah, ada case juga gitu ya. Nah, saya harus sadar bahwa orang yang gangguan mental itu kalau memang ada brain-nya itu memerlukan obat gitu ya, itu harus makan obat, itu nggak boleh stop obat gitu. Jadi saya belajar sesuatu yang painful gitu ya. Walaupun akhirnya saya ditolong oleh teman-teman di Sydney juga, dan akhirnya saya bisa lulus S1 ya, dan saya masih terbeban mau sekolah teologi gitu ya. Saya mau masuk saat setelah itu ya, dan tujuannya mau ketemu Papa Gunadi, karena saya nggak ngerti saya kenapa alami semua ini. Teman saya itu dulu rekomendasikan Papa Gunadi gitu ya. Hamba Tuhan di Sydney juga rekomendasikan saat. Nah, saya diterima masuk di saat, dan sebelumnya saya kerja di gereja Hokintong. Nah, tapi karena Mama bilang kamu udah nggak ada beban apa-apa, kamu stop obat aja. Kamu stop obat, ini fatal lagi gitu. Saya stop obat, selama 6 bulan itu saya nggak sadar ternyata kondisi saya buruk waktu saya masuk saat. Akhirnya saya kambuh gitu sebulan di sana. Akhirnya saya terpaksa harus pulang dari saat gitu, dan saya harus dibimbing sama Pak Yosef Tong di STTB ya. Nah, tapi bersyukur kepada Tuhan, saya persingkat ceritanya ya. Nanti di buku saya itu semua lengkap itu semua ya. Nah, Pak Tong itu tahu saya ada di Bandung ya, pasti pentong saya ada di Bandung. Saya dipanggil ke Jakarta untuk masuk institut lagi gitu ya. Pak Tong bilang begini, kamu boleh tidur, boleh istirahat, boleh bebas ngapa-ngapain, tapi kalau kamu baikan boleh kuliah gitu. Saya masa sih mau tidur terus, masa mau sembarangan hidup gitu ya. Saya juga mau sembuh, saya juga mau jadi berkat gitu ya. Saya akhirnya paksakan diri melawan dan sebagainya, saya bisa kuliah dan bisa meneruskan studi. Kembali di Institut Reform, saya diterima kembali, dikasih oleh komunitas, diizinkan studi dan melayani dan bersekutu bersama gitu ya. Dan ada satu hal yang lucu sekali ya, saya masuk juga jadi senat juga, salah satu senat, tapi senat itu satu senat kebersihan gitu. Padahal saya itu sebenarnya orang yang hygiene-nya itu suka paling kotor gitu. Itu satu ironis luar biasa gitu ya. Dan ketua senatnya pada saat itu adalah pendeta Eko Arya ya. Nah, bagi saya itu institut itu menjadi rumah kedua dan tempat saya pulih dan bertumbuh gitu ya. Itu ya tempat saya bertumbuh. Nah, dan akhirnya dengan jatuh bangun keluar masuk sekolah teologi beberapa kali, keluar masuk rumah pemulihan dan rumah sakit beberapa kali, akhirnya melalui anugerah Tuhan, melalui cinta kasih Tuhan, saya bisa lulus di sekolah teologi di STRI gitu ya, dan melalui pertolongan dosen pembimbing dan sebagainya, dan dosen-dosen yang lain juga, Ibu Ina Hidayat dan juga Pak Hendra Wijaya ya. Dan kemudian saya boleh selesai sekolah teologi dan lulus. Semenjak tahun 2014 nggak pernah kambuh lagi. Tahun 2014 itu paling parah gitu. Tahun 2014 paling parah. Nah, dan kemudian bersyukur saya tetap dalam komunitas. Saya pernah bergabung dengan komunitas di Sabda juga, dan di dalam Sabda itu saya melayani di bidang IT, dan saya bersyukur boleh belajar pelayanan di sana di bidang IT. Dan sekarang akhirnya kita tuh pindah juga dari tahun 2015 akhir itu ke ini ya, ke Tanjung Pinang. Di sana kita usaha dan sebagainya, dan akhirnya juga bisa melayani di GKI Tanjung Pinang juga di bidang IT juga ya, dan perjalanan naik turun ya, semua karena cinta kasih Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan menolong saya tetap boleh melayani Tuhan, dan saya cuma mau sharingkan bahwa keluarga, support system, gereja itu memegang peranan penting dalam pemulihan orang dengan gangguan mental. Keluarga, support system, gereja, semua tubuh Kristus itu punya peranan penting dalam pemulihan orang dengan gangguan mental. Saya tuh parah gangguan mentalnya dulu ya, sampai mengembara 3 kali. Bayangkan bisa bawa mobil kebut-kebutan, tabrakan sebagainya, sampai ke Purwokerto, sampai akhirnya juga naik kereta semua sampai ke Bali gitu. Papa saya harus jemput saya gitu ya. Nah, itu saya mengalami hal yang berat gitu ya. Nah, kita lihat bahwa stigma dan gereja ya, stigma itu musuh bagi gangguan mental ya. Karena itu harus dilawan dengan komunitas kasih karunia gitu ya. Jadi gereja harus lebih memperhatikan kaum lemah dan marginal. Saya sendiri pernah dikasihi dalam keluarga dan komunitas gereja, dan terus sampai sekarang dikasihi ya. Stigma itu merusak sedang kasih membangun ya. Stigma melumpuhkan sedang kasih memulihkan ya. Dan orang gangguan mental perlu support. Jadi kiranya story kesaksian saya ini boleh menjadi berkat, mendorong keluarga, komunitas gereja lebih memperhatikan orang dengan gangguan mental gitu ya. Nah, juga bulan Mei adalah bulan kesadaran kesehatan mental ya. Jadi mari kita punya kesadaran mengenai kesehatan mental.
Mari kita sesama tubuh Kristus saling mengasihi, hidup dalam kasih karunia, dan saling menerima satu sama lain, dan saling menjadi berkat satu sama lain. Kiranya saksian ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat ini. Bersyukur untuk Injil Tuhan yang bisa memulihkan seseorang Tuhan dari dosa, dari rasa bersalah, rasa malu, dan boleh menjadi ciptaan yang baru. Dan bersyukur juga Tuhan untuk gerejamu Tuhan, untuk komunitas kasih karunia dalam Kristus. Kami boleh dimampukan untuk saling mengasihi dan saling bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu kesempatan ini. Berkati setiap kalau ada di antara kami juga yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental, kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Lili ya. Wow, kita kasih tanda begini dulu ya, tanda aplaus, puji Tuhan, bersyukur karena di dalam hidup daripada seorang Jeffrey Lim, mungkin bagi dunia, bahkan bagi keluarga, tadinya udah nggak ada harapan ya. Gimana 25 tahun saya bayangkan yang jadi mamah ya, itu tidak mudah sekali. Tetapi doa, perjuangan, dan peran komunitas ternyata bisa menolong seorang Jeffrey Lim di tengah kegelapan malam. Jiwanya menemukan terang Allah, dan kuasa Injil ternyata bisa menyelamatkan, menguatkan, mengubah, bahkan akhirnya memberdayakan seorang Jeffrey Lim bisa menjadi hamba Tuhan, bisa juga tetap berkarya dengan IT-nya, dan punya banyak kesempatan pelayanan yang sebetulnya tidak kalah dengan orang-orang yang sepertinya tidak punya masalah sakit penyakit gangguan mental, tapi belum tentu memiliki kapasitas pelayanan seperti Pak Jeffrey. Kita bersyukur kepada Tuhan. Izinkan saya menyeling dengan satu lagu dulu. Lagu ini ada lagu tentang namanya Mujizat ya, Mujizat Allah. Dan di dalam lagu ini, maafkan, lagunya dalam bahasa Mandarin, tetapi ada terjemahan Indonesianya. Jadi nanti teman-teman boleh lihat terjemahan Indonesianya menceritakan tentang bagaimana ketika anak Allah tergantung di kayu salib. Seakan-akan dia tidak berdaya. Seakan-akan dia kalah total. Tetapi ternyata dia bukan kalah, dia adalah juru selamat dunia yang mati menggantikan manusia. Kematiannya di kayu salib adalah satu hikmat bijaksana Allah, satu kemuliaan Allah, satu kasih Allah yang tidak terbandingkan. Sehingga maut pun tidak lagi bisa menghalangi kebangkitan Kristus, dan musuh pun tidak bisa menghambat karya kemenangan Kristus. Dan itulah yang dialami oleh setiap orang, termasuk orang yang mengalami gangguan kesehatan mental dan keluarga yang seakan merasa hidup ini, harapan, impian masa depan itu hancur. Saudara tidak akan pernah mengerti sampai saudara ada di dalam lingkup yang mengalami langsung, entah sebagai anggota keluarga atau sebagai orang yang mengalami serangan penyakit mental. Itu menyerang otak, merampas semua kapasitas seseorang untuk mampu berpikir, berkomunikasi, berinteraksi, mengekspresikan afeksi, menilai, memilah situasi, keadaan, realita, dan delusi atau halusinasi, semuanya hilang. Tiba-tiba menjadi orang yang berbeda, tidak mempunyai daya kontrol atas hidupnya sendiri. Tetapi dengan kuasa Yesus Kristus masih ada harapan bagi orang demikian sekalipun untuk bisa menemukan hidup yang baru. Ini ya lagunya seperti ini ya. Nggak keluar ya suaranya ya? Keluar nggak suaranya? Nggak keluar suaranya. Oh, nggak keluar ya suaranya ya? Oke, kalau nggak keluar saya nggak dilanjutkan dulu ya. Karena ini adalah, kalau saya nyanyi sendiri mau didengerin boleh juga ya. Langsung aja saya nyanyi sendiri ya. Dia tampak gagal total, musuh bersorak, murid gemetar. Anak Allah disalibkan, dia tergantung tak berdaya. Maut menjelang nafas berat, dia membisu tanggung derita. Anak Allah disalibkan, dia seakan gagal total. Ini hikmat Allah,
Acara mulia, ini hikmat Allah, kasih agung Allah. Musuh pun terhempas, setan pun terhantam. Tangguh dosa dunia, taklukkan sang bangkit dari kubur tanpa menang, Raja pemenang. Ya, suara saya nggak terlalu bagus, tapi lagu ini bagi saya adalah lagu yang membawa pengharapan, membawa kekuatan, karena dalam hidup perjalanan ini, ketika kita berurusan dengan masalah gangguan kesehatan mental, seakan-akan kalah, seakan-akan gagal total, nggak ada harapan. Tapi Yesus yang dianggap kalah, ternyata menang. Dan di dalam Kristus, pergumulan kita sekalipun, yang sepertinya tidak ada ujung pangkalnya, ternyata masih bisa memiliki harapan, ya. Kalau Pak Jeffrey bergumul dengan dirinya sendiri, kalau saya bergumul sebagai seorang ibu. Nanti kita bercerita di belakang bagaimana hubungan daripada Tuhan izinkan pengalaman yang tidak menyenangkan ini. Pengalaman yang menimbulkan banyak pertanyaan dan air mata. Bertahun-tahun saya menunggu. Kenapa? Ada salah apa? Biasanya kalau orang punya pengalaman begini, yang disalahkan adalah peranan orang tua, peranan ibu, salah asuh, atau salah gaul, salah pola hidup, sehingga terkena masalah sakit seperti ini. Sampai saya menemukan jawaban Tuhan 3 tahun lebih yang lalu, dan pergumulan selama 8 tahun mencari jawaban, dan membuat hidup ini seperti jalan di atas lapisan es, seakan-akan diubahkan oleh Tuhan menjadi punya tujuan. Itu sebabnya lagu tadi bagi saya itu speaking a lot, ya. So, izinkan saya sekarang berbagi di sesi kedua. Welcome buat yang baru bergabung. Sangat menghargai kesediaan Anda untuk join pada hari ini, ya. Saya dan Jeffrey Lee menyambut Anda di dalam acara kolaborasi pertama berbicara tentang bagaimana menghadapi mental illness, rasa malu yang disebabkan olehnya, dan kekuatan Injil yang memberikan kemenangan Kristus itu menjadi kemenangan kita menghadapi hidup dan bersaksi di tengah dunia. Saya akan membagikan satu sesi saya berkenaan dengan bagaimana kita sebagai orang percaya dan gereja, dan bagaimana kita sebagai keluarga boleh menghadapi masalah mental illness dan segala dampak yang disebabkannya dengan benar. Perihal mental illness adalah bukan hal yang dicari-cari, karena realita dunia di sekitar kita hari ini sangat mengerikan, ya. Dunia mengatakan secara standar WHO, 1 dari 4 orang dewasa. 1 dari 4 orang dewasa. Seluruh dunia, 25% memiliki masalah gangguan kesehatan mental. 50% daripada 1/4 tadi, 25% dunia, 50%-nya berkaitan dengan masalah-masalah yang cukup serius. 17% youth, atau 1 dari 6-7 anak muda. 10%, 10%, 1 dari 10 anak-anak memiliki gangguan masalah kesehatan mental yang sudah bisa teridentifikasi, dan pada beberapa penelitian muncul ada umur 17, umur 14, 17, 19, dan secara rata-rata seluruh dunia orang mengalami gangguan kesehatan mental munculnya antara umur kira-kira di rata-rata sekitar 30-an. Ya. Jadi kalau kita lihat realita di dunia kita, ada begitu banyak orang. Dan kalau dipilah-pilah berapa banyak yang kena bipolar, berapa banyak yang kena schizofren dan segala macam, itu tidak terduga. Ada begitu banyak orang yang karena mengalami gangguan kesehatan mental juga, sehingga akhirnya mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Dulu saya berpikir kalau ada orang bunuh diri itu karena stres. Aduh, kasihan stres, ya. Aduh, orang hidupnya baik-baik kok stres bunuh diri, kurang iman. Sampai saya mengerti dan belajar tentang mental health. Belum tentu karena stres, tetapi karena pergumulan yang tidak bisa tertahankan, penyakit sakit yang menderita secara mood yang tidak bisa terbayangkan. Tapi bisa juga karena lagi mania, lagi merasa dirinya hebat, dirinya pahlawan, berhalusinasi, dia bisa terbang, dia loncat keluar, dan tahu-tahu dia ada di gedung tingkat tinggi, lalu meninggal dunia. So, mental health menimbulkan satu masalah yang mungkin selama ini kita tidak membicarakannya, karena tadi stigma, malu mengatakannya dan bertanya.
Padahal realita di sekitar hidup kita itu sangat banyak sekali. Bayangkan 1 dari 4 itu di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kalau kita mau sedikit luangkan waktu, cari di Google. Sekarang kan zamannya semua bisa cari informasi ya. Bagaimana prosentase menurut Menteri Kesehatan Indonesia, universitas misalnya Erlangga atau Universitas Indonesia atau apa sajalah lembaga-lembaga kesehatan di Indonesia. Kita akan lihat di Indonesia sendiri masalah stres, masalah gangguan kesehatan mental, kecemasan, depresi, panic attack, OCD dan lain sebagainya itu sangat banyak sekali. Saya nggak akan bicara soal data ya. Tapi kalau mau bahan-bahan ini nanti ada ya. Dan di dalam satu kasus yang begitu banyak untuk Indonesia ya, menurut standar mestinya 1 dari 30.000 kebutuhannya ya. Indonesia membutuhkan sekitar 24.000, tetapi yang tersedia hanya segini saja ya. Dan ada 8 provinsi itu tidak ada sama sekali penolong untuk orang dengan gangguan kesehatan mental ya. Dan 70% saja yang baru teratasin, sisanya belum mengalami layanan sama sekali ya. Jadi ini sesuatu data yang sangat mengerikan di sekitar kita. Nah, kalau orang mengalami gangguan kesehatan mental mulai dari stres, cemas, ketakutan ya, satu gangguan tekanan yang tidak tertahankan, biasanya caranya nggak langsung ke psikiater, ke rumah sakit karena stigma, malu, takut. Carinya kepada siapa? Kepada gereja. Pertanyaannya, seberapa banyak gereja peduli sekarang dengan orang-orang seperti ini? Berapa banyak gereja, pemimpin gereja, komunitas orang Kristen punya hati, punya waktu untuk mendengarkan, menolong, dan mengerti bagaimana menghadapinya. Padahal tantangan itu begitu banyak di sekitar kita. Ya, ada seorang mengatakan bahwa negara-negara yang baik dan kuat karakternya ditentukan oleh bagaimana dia memperlakukan wanita, anak-anak, dan lansia. Jadi satu negara ini ya, 15 negara terbaik. Bagaimana disebut baik? Karena mereka memiliki layanan yang baik kepada wanita, anak-anak, dan lansia. Tetapi ada seorang bernama Michael Lyers, dia adalah salah satu penulis buku namanya The Struggle is Real, salah satu daripada dosen online saya untuk coach mental health. Dia mengatakan bahwa ukuran sesungguhnya bagi satu gereja lokal, bagaimana gereja itu baik dan sehat setelah dia melayani sebagai psikiatris di dalam dunia klinisnya ya, psikiatri klinis. Dia melayani setelah 30 tahun lebih, dia mengatakan apa? Bahwa kalau gereja itu baik dan sehat, dia tahu bagaimana memperlakukan orang-orang dengan gangguan kesehatan mental dengan baik. Karena dia peka apa yang menjadi tantangan di sekitar dunia kehidupan yang nyata. Di dalam kehidupan gereja hari ini, tendensi gereja terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental sebetulnya sangat miskin sekali. Seorang ibu pernah, katakanlah namanya Mary, ya, dia mempunyai gangguan bipolar, tapi nggak bisa ngomong kepada siapa-siapa. Dia coba membuka dirinya di gereja. Begitu dia membuka dirinya di gereja, orang tidak mau bergaul dengan dia, orang menjauhi dia, bahkan orang bisik-bisik mengata-ngatai dia. Bahwa dia kurang iman, bahwa dia punya masalah, sehingga stres, tidak tahu mengatasi masalahnya. Dia bilang, begitu sulitnya saya menemukan orang yang bisa menerima saya. Padahal saya cuma kepingin bisa berbagi resep kue, sama-sama ikut kebaktian doa, dan saya juga mau belajar Alkitab. Ya. Tetapi kalau gereja mau menolong, ada cerita lain, katakanlah misalnya seorang bernama Martin. Dia memiliki gangguan tidak nyaman, sekolah tidak bisa lulus, ya, kuliah nggak selesai-selesai, begitu kan? Memiliki usaha pun sudah lama jatuh bangun, begitu kan? Lalu gereja mendampingi dia, gereja menemani dia, dan Martin mendapatkan satu support baik secara moral maupun secara material, secara emosional dari gerejanya, mendampingi saat tulis sampai pelan-pelan yang tadinya susah lulus, akhirnya pelan-pelan bisa lulus kuliah. Dan belakangan bisa memiliki usaha yang cukup stabil selama 30 tahun. Walaupun dia mengalami depresi, dia bisa tetap terlibat di gereja karena dia merasa gereja itu tempat di mana dia tertolong, terbantu, menemukan dirinya walaupun dia sakit. Kalau dia lagi sakit, ya dia istirahat, cuti, nggak bisa memimpin dan melayani. Tapi kalau sudah sembuh, sama kan kalau kita lagi sakit flu, sekarang kena COVID, siapa aja kena COVID, sama penyakit mental bisa menyerang siapa aja. Kalau lagi sakit, ya isolasi diri dong, ya kan? Orang kanker pun isolasi diri dong, bukan karena menular kalau kanker, karena perlu waktu, karena penyembuhannya membutuhkan tenaga, waktu, perawatan. Sama dengan gangguan kesehatan mental juga. Martin waktu sakit, dia nggak bisa melayani, nggak bisa bekerja. Tapi begitu sehat kembali, dia diterima kembali oleh gerejanya, ya. Dia merasa bergumul, bersalah dengan dirinya, tapi gereja mendukung, mendampingi, dan memberikan rekomendasi, medikasi, konseling yang tepat, sampai akhirnya dia bisa menemukan hidupnya yang maksimal,
walaupun dia seorang yang depresi. Bagaimana dengan pelayanan dan kehadiran kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan hari ini di tengah gereja kepada jemaatnya dan di tengah dunia dengan ladang tantangan yang begitu mencolok mata. Nah, kita boleh belajar dari firman Tuhan. Kita bilang Alkitab ada nggak sih ngomong soal pelayanan mental? Dan Michael Lyle membuat saya menangis waktu dia menguraikan bagaimana gereja bisa berperan dalam pelayanan mental health melalui cerita orang Samaria yang baik hati. Di dalam Lukas pasal 10 kita tahu ada cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Saya harap di sini semuanya tahu tentang ceritanya ya. Saya tidak akan membacakan semuanya. Dan satu bagian menonjol yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati ini di dalam pasal 10 ayat 30 sampai dengan 35 sangat indah. Sementara orang lain menghindari dia, ya ada orang Lewi dan lain sebagainya, imam menyeberang di seberang jalan. Tetapi ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tapi memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ada imam turun ke jalan itu, melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Begitu juga seorang Lewi datang ke tempat itu, waktu dia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah dia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau membelanjakannya lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Apa yang kita bisa lihat di sini terkait dengan satu tantangan, undangan, challenge, ya, memperhatikan pelayanan orang dengan sakit mental dari konteks ini, ya. Di situ dikatakan ada seorang, tidak disebut namanya, tidak disebut apa ya, ada seorang yang turun dari Yerusalem. Orang bilang kemungkinan orang Yahudi, tapi tidak disebut namanya. Nah, kata seorang ini anonim, tidak mempunyai status. Dia dirampok, dia disergap habis-habisan. Dia terbaring setengah mati, tapi belum mati. Dia memiliki rasa takut bahwa dia akan dilukai kembali. Dia bisa mendengar segala sesuatu yang dikatakan orang yang melintas melewatinya. Dia bisa melihat dan merasakan sayup-sayup dan merasa terluka, tertolak, terhina, dan tidak berdaya waktu orang melihat dan seberang dari seberang jalan, walaupun itu adalah teman, tanda petik, orang sebangsanya. Ya, dan gambaran orang seperti ini dikatakan oleh Lyle, seorang profesor yang saya bilang tadi 30 tahun pelayanan psikiatrik klinis ya untuk menolong orang-orang dengan gangguan kesehatan mental, dia bilang bisa dibandingkan dengan gambaran orang yang mengalami atau terkena musibah gangguan kesehatan mentalnya. Kenapa? Dia seperti orang yang tidak nyambung hidupnya di dunia. Diajak ngomong kagak bisa, diminta ini itu nggak bisa, seperti lumpuh total, setengah hidup setengah mati di kamar saja kalau yang depresi. Kalau yang schizofren hidup dalam dunianya sendiri, ya, yang sibuk dengan tekanannya sendiri, dengan rasa takutnya sendiri. Dan dia bisa merasakan bagaimana respon orang di sekitarnya mencoba menjauh. Ya, tidak mau berurusan dengan dia karena dirasa ini kasus susah, kasus bermasalah, nanti rese, nanti ribet, nanti bisa melukai misalnya kan, merepotkan. Jangan-jangan nanti kalau kita bantu dia mencederai kita atau masih ada mungkin dia pura-pura gitu kan ya. Jadi orang ini disalahpahami, distigma istilahnya. Tapi itulah gambaran orang. Dia merasa begitu takut, begitu putus asa, begitu sendiri, terkucil, hidup dalam seperti di ujung kehidupan, tapi dia belum mati. Ketika dia diabaikan, dia merasakan tidak berdaya. Dia merasakan ketakutan dan tidak adil. A certain man. Satu gambaran orang yang mengalami hempasan sakit. Pak Jeffrey kira-kira begitu ya mungkin waktu mengalami 25 tahun ya. Dijauhi, lagi melarikan diri dan lain sebagainya ya, 25 tahun dan bagaimana keluarga bergumur, luar biasa sekali ya. Lalu di situ kita melihat ada passing by myths, yaitu mitos orang-orang yang lewat ya. Orang-orang yang lewat ini dikatakan seorang imam dan seorang lewi, yang kita tahu adalah seorang yang sebetulnya merupakan apa? Merupakan seorang rohaniwan, seorang yang mengerti tentang bagaimana menolong orang, membantu orang, memperhatikan orang, mendampingi orang ya. Punya kapasitas, tetapi dia menjauh. Nah, ini adalah satu gambaran siapa aja mungkin dia dari dunia ini, orang yang sebetulnya bisa menolong, berkompetensi menolong, ya.
secara jabatan, secara status, secara moral seharusnya bisa menolong, tetapi ternyata menghindar dan memilih. Saya memahami karena dulu pun kalau saya di dalam kasus jemaat ada yang begini, saya bilang, ini mah tugas psikiater, bukan tugas saya. Dulu. Kalau saya sebisa-bisanya mengkonseling, mendoakan, kalau udah bokot, sudah saya nggak tahu bagaimana. Ya, sampai kemudian Tuhan bukakan pengalaman dan pembelajaran yang cukup mahal, tapi cukup berharga. Ya. Nah, ini adalah figur pemimpin rohani yang sibuk punya posisi reputasi. Kenapa mereka sampai tidak mau terlibat dan membantu orang yang sedang tergeletak di depan mata, dan notabene ditafsirkan itu orang Yahudi, gitu kan ya. Orang sesama sebangsanya. Mungkin karena kekhawatiran. Ya, seperti tadi saya singgung sedikit, khawatir bahwa jangan-jangan ini satu jebakan. Karena ketakutan kalau di situ masih ada penjahatnya, jangan-jangan saya juga nanti kena jebakannya. Atau mungkin kecurigaan, mungkin ini cuma permainan saja. Orang ini tidak sungguh-sungguh celaka. Dia mau menjadi jebakan, ada temannya, atau dia sendiri mau merampok saya. Punya banyak yang saya katakan asumsi tentang keadaan orang itu, sehingga kita tidak menolong dia, ya. Dan sebetulnya asumsi-asumsi yang ada ini adalah merupakan sesuatu yang disebutkan salah kaprah dalam menilai, karena membawa tanpa sadar satu stigmatisasi, memberikan stigma kepada orang dalam kondisi begitu. Ya. Kalau kita hubungkan tadi dengan gangguan kesehatan mental, bahwa orang dengan sakit mental ini karena apa? Ya mungkin karena salahnya sendiri, mungkin karena keluarganya nggak benar, tidak mempunyai satu lingkungan keluarga bertumbuh yang baik. Ya kalau mau bertanggung jawab, itu keluarganya mesti bertanggung jawab gitu kan. Atau mungkin ya karena dia suka gaul salah sih, ya pakai obat, mabok-mabokan, pakai drugs, jadi aja begitu otaknya rusak. Ya salah sendiri dong, ya berobat sendiri. Bahkan rumah sakit pun ada yang kalau udah tahu kasusnya karena begitu, menolak menerima pengobatan dan membatasi. Kenapa? Ini salah sendiri. Makanya kokai gitu kan. Kapok lo, tanggung lo. Makanya kalau hidup mesti benar, biar jadi pelajaran bagi dunia. Ya, bagi anak-anak muda, kalau yang kenanya anak muda. Jangan macam-macam. Kalau udah begini hidupmu rusak, nggak ada masa depan. Ya. Nah, ini adalah stigma. Apalagi kalau ini menimpa orang percaya. Kok orang percaya bisa mengalami begini? Nggak mungkin dong. Tuhan itu ajaib, Tuhan baik, kan tidak mungkin memberikan satu hal yang membuat orang percaya itu dipermalukan. Karena dianggap kalau orang udah punya gangguan kesehatan mental itu sesuatu kondisi yang kenapa jadi stigma, orang nggak mau ngomong. Dirinya nggak mau ngomong, keluarganya nggak mau ketahuan orang. Malu. Bagaimana kita punya seseorang di rumah kita yang bisa ketawa sendiri, marah-marah terusan. Bisa tiba-tiba ngomong yang enggak, bergerak-gerak semuanya sendiri. Atau mengunci diri, nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau bekerja, nggak mau belajar, nggak mau ngapa-ngapain, sampai bau, sampai kotor, sampai jorok semuanya. Kalau lagi kondisinya buruk. Ya? Dan kadang-kadang kita merasa kita salahnya apa. Nah, saudara, ada panduan paradigma framework daripada Lukas pasal 10 yang kita perlu belajar. Kalau sampai ada orang Kristen sakit, dan khususnya kena gangguan kesehatan mental, apakah salah? Salah siapa? Apa masalah mendasarnya sehingga kita mempunyai stigma dan mempunyai kekakuan untuk ketidaknyamanan, ketidakleluasan untuk menghadapi masalah ini dan melayani hal ini? Ada dua masalah mendasar. Yang satu masalah asumsi teologis terkait Yohanes pasal 10 ayat 10 bahwa kalau orang percaya itu Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam kelimpahan. Artinya orang percaya beriman katanya tidak seharusnya mempunyai masalah emosi, masalah mental. Kenapa? Karena kalau ada Tuhan Yesus, ada damai sejahtera, hidupnya sudah diubahkan, diisi dengan sukacita melimpah. Enggak mestinya mengalami gangguan kesehatan mental. Ini asumsi teologis yang akan kita kupas. Yang kedua, kenapa masalah mendasarnya adalah asumsi pemahaman terkait intervensi medis. Dianggapnya gejala mental itu akar masalahnya masalah emosi atau masalah rohani spiritual. Jadi bukan masalah perlu pengobatan medis. Jadi bagaimana? Ya sakit, ya kamu kurang iman, kurang doa gitu kan. Nggak bisa menguasai diri, nggak mau belajar, ya karakternya jelek, makanya jadi sakit. Jadi ini urusannya bukan urusan dikasih kabar Injil, nggak mau bertobat, nggak mau percaya, nggak mau berubah, ya salahnya dia, udah gimana nanti aja. Saudara, kita perlu melihat paparan Alkitab terkait dengan asumsi teologis tadi. Kalau kita bilang hidup di dalam Tuhan Yesus adalah yang dibawakan Tuhan Yesus, hidup berkelimpahan, hidup berkemenangan. Tapi kalau kita lihat fakta di dalam Alkitab, hidup berkelimpahan dan berkemenangan yang dipaparkan Alkitab tidak bebas dari pergumulan. Tidak bebas dari penderitaan. Dari pengalaman putus asa, terdesak, bingung, cemas. Lihat tokoh-tokoh Alkitab, para nabi. Orang-orang yang disebut ditokohkan,
di dalam Alkitab. Mulai dari perjanjian lama, siapa sebutkan yang tidak ada susahnya? Orang paling baik pun yang disebut paling saleh, Ayub mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Ya, Daud punya pergumulan. Mazmur, kitab terkenal yang merupakan ungkapan-ungkapan Daud dalam pergumulan mental, emosional. Bahasa-bahasanya tuh setelah saya belajar, iya itu bahasa pergumulan orang, pergumulan mental, emosional, bukan cuma spiritual saja. Ya, seperti Yeremia, betul? Yeremia terkait dengan masalah kitab ratapan gitu kan, sama itu juga satu ungkapan pergumulan, Yunus dan lain sebagainya. Kita tahu di Alkitab ada catatan tentang misalnya Nebukadnezar, ya kan, yang punya gangguan. Jadi di Alkitab itu ada, dan kalau termasuk kategori orang percaya, bahkan Paulus di Perjanjian Baru pun mengalami pergumulan-pergumulan, ya. Nah, kita tidak bilang Paulus mengalami pergumulan sakit jiwanya, tetapi bahwa hidup berkelimpahan itu tidak berarti bebas daripada penderitaan dan kesusahan. Nah, Alkitab kaya dengan ungkapan perasaan yang lekat dengan pergumulan batin, emosi, dan mental orang. Bagaimana menghadapi tertekanannya hati, ketakutan, keluh kesah, kesepian, kemarahan, kekhawatiran, kecemasan, rasa bersalah, rasa malu, tertuduh, menderita. Baik itu karena dosa, ataupun karena satu dan lain hal yang lain. Alkitab memberikan satu gambaran bagaimana firman Tuhan itu memberikan penghiburan, pengajaran, pendampingan yang kita bisa pakai untuk orang yang lagi susah. Berarti ada itu. Toolsnya ada untuk bisa dipakai. Tapi kenapa orang percaya tidak memakainya, begitu kan ya? Lalu Alkitab kental dengan nasihat supaya orang percaya saling menghibur, mendengarkan, mengaku dosa, saling mengampuni, saling mendoakan, ya, saling menguatkan, begitu kan? Itu kaya di dalam Alkitab, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara orang dengan gangguan kesehatan mental itu tidak ada perlunya dilayani, tentu saja salah sekali ya. Itu satu tantangan yang justru perlu kita lakukan. Kita punya tools-nya, kita punya kuasa kasih karunia, kita punya kuasa darah Yesus, kita punya Roh Kudus, kita punya firman Tuhan untuk bisa menolong dan mendidik. Saya senang dengan tulisan Jeffrey di dalam bukunya Terang Allah di Tengah Kegelapan Jiwa, ya betul begitu ya judulnya ya Pak Jeffrey ya. Bagaimana memaparkan peranan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan gereja di dalam kehidupan seorang manusia dengan gangguan kesehatan mental. Bagus sekali. Dan bagaimana peranan Roh Kudus dan Allah Tritunggal ya di dalam kehidupan seorang manusia ya di dalam pergumulannya karena dosa dan karena gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh memang masalah brain disorder, ada kelainan di otak. Apapun pemicunya, entah pengalaman masa kecil, non-organik ya, atau masalah organik karena terkena virus, cedera otak, genetik, sehingga mempunyai kecenderungan gangguan otak. Jadi itu paparan Alkitab terkait dengan asumsi teologis. Gereja punya, orang percaya punya tools untuk menolong mereka supaya dengan firman Tuhan, pada waktu dia sakit, atau pada waktu dia mulai setengah sadar, dan ketika dia dalam pengobatan baik, perlu dikuatkan dengan firman Tuhan, sehingga dia bisa dibebaskan daripada semua rasa bersalah dan pergumulan mentalnya yang begitu membebani dia. Nah, yang kedua, panduan paradigma framework-nya adalah paparan ilmiah secara human physiology, yaitu terkait dengan tadi asumsi pemahaman intervensi medis. Oh, kalau sakit mental itu urusan masalah rohani, masalah mental, masalah emosi, ya, masalah penataan diri, perilaku, behavior, gitu kan, emosi, gitu kan. Ternyata sekarang setelah abad neuroscience ya, abad pengetahuan tentang otak, tentang syaraf itu berkembang. Otak bisa dipilah, di MRI, dibukakan cara kerja otak dan lain sebagainya. Maka ditemukan bahwa secara fisiologi dan peran otak merupakan satu mediator masalah urusan emosi. Otak ini menjadi kontrol semua urusan, bukan cuma orang berpikir, orang bergerak, yang disadari tidak disadari, maksudnya disadari kayak nih kalau kita ngomong, ngambil barang, melihat, itu kan kesadaran ya, dengan kontrol sadar. Ada yang nggak sadar kan denyut jantung, ya, paru-paru, denyutan di dalam perut dan lain sebagainya, itu tuh dikontrol oleh otak secara tidak disadari oleh kita. Nah, otak ini pusat untuk mengontrol persepsi, afeksi, komunikasi, ya, interaksi dan segala hal. Kalau ada sesuatu yang rusak di otak, itu komunikasi ngaco pasti. Dulu saya pikir kenapa saya punya kerabat baik gitu ya, sopan, udah tabrakan kena geger otak, orang tuh jadi berbeda. Dulu ngomongnya sopan, sekarang ngomongnya kasar, kadang-kadang
suka agak jorok lagi. Kenapa jadi begitu kan ya? Dulu nggak mengerti, sekarang oh iya mengerti. Saya punya jemaat dulu baik-baik saja, sangat rohani cinta Tuhan. Lalu ketika mengalami operasi otak karena cancer, terkena sedikit cairan kimianya, hilang keseimbangannya. Dia menjadi orang yang depresif. Dulu saya pikir cuma doa, tengking-tengking begitu kan. Nggak baik-baik, padahal aduh, sebetulnya itu masalah psikiatri. Jadi ini peranan fisiologi otak sebagai mediator terkait masalah urusan emosi, yang sekaligus mempengaruhi persepsi, mood, emosional yang terkait dengan fungsi motorik, kognitif, aktivitas fungsi dasar tubuh, dan lain-lainnya. Nah, kesehatan otak bisa mempengaruhi stabilitas, performa, emosi, mood, mental seseorang. Di sini ada keterkaitan yang erat antara fungsi otak dengan organ tubuh dan syaraf lain yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Di dalam kelas saya, family to family, untuk keluarga yang punya masalah mental health dan mau belajar bagaimana, kenapa, dan lain sebagainya, itu ada pelajaran khusus tentang bagaimana otak orang yang sakit mental itu memang berbeda dengan orang yang normal. Jadi kalau orang punya gangguan kesehatan mental, bukan disalahin orangnya atau keluarganya, karena itu ada hal yang misterius terjadi dengan masalah otak. Dikatakan sebelum mengandung atau setelah lahir 1 bulan, sebelum dilahirkan 5 bulan, itu rentan terkena virus yang bisa mengganggu ke otak tanpa ketahuan. Terakhir saya ketemu di dalam 20 tahun terakhir, ketemu yang namanya PANS or PANDAS, anak kecil kena infeksi Streptococcus. Kalau bakteri itunya sampai tidak betul-betul tuntas sembuh, masuk ke basal ganglia di tengah otak kita, anak ini bisa kayak kerasukan setan atau orang yang seperti punya gangguan kesehatan mental serius dan tidak tahu dalam 1 hari berubah. Kenapa? Sesuatu menyerang otaknya. Jadi ada realita disfungsi kerusakan otak berkenaan dengan kesehatan mental yang perlu treatment, perlu pengobatan, bukan cuma konseling dan doa. Ya. Jadi sekarang udah ada foto-fotonya. Di Kanada itu ada bank otak yang mulai dikoleksi orang yang sakit bersedia menyumbangkan otaknya kalau dia meninggal, lalu menjadi satu bahan studi. Dan dari keluarga orang yang sakit, ada keluarganya nggak sakit, juga setelah meninggal, mereka mau menyumbangkan otaknya dibandingkan. Dan itu banyak pengetahuan baru berkembang dengan masalah gangguan kesehatan mental, sehingga cara menanganinya berbeda. Lalu kita hubungkan dengan pergumulan kita sebagai orang percaya. Mungkin nggak orang percaya kena COVID? Mungkin dong. Kena kanker? Mungkin dong. Kena jantung? Mungkin kan. Kolesterol? Mungkin kan. Diabetes? Mungkin kan. Kena gangguan mental? Juga mungkin. Ya. Alkitab sangat kaya dengan pengajaran tentang teologi penderitaan. Nah, Michael Weil mengatakan bahwa bahkan Alkitab bisa disebut sebagai book of trauma. Book of trauma. Menggambarkan banyak sisi kehidupan yang menekankan penderitaan dan pain. Walaupun tidak memberikan penjelasan jawaban yang jelas atas semua masalah penderitaan manusia, tetapi Alkitab dengan jelas dan tegas menekankan Allah hadir, Allah peduli, Allah menopang, Allah menyertai mereka yang mengalami penderitaan. Cerita yang nyata adalah Jeffrey Lim. Dan begitu saya mulai terlibat dalam pelayanan mental health ini, itu biasanya kan kalau Google kan kita suka cari cerita apa, makin banyak tuh muncul cerita-cerita begitu ya. Dan saya ketemu ada begitu banyak orang yang punya penyakit mental di dunia, mungkin di Indonesia dianggap, maaf istilah yang nggak boleh saya pakai lagi, gila begitu kan. Ternyata itu bukan orang yang tidak baik, orang yang bisa punya kapasitas jenius, kapasitas kemurahan hati, kebaikan yang bisa berfungsi maksimal. Kalau dia sendiri mau berobat atau keluarganya mau mendampingi dan tahu bagaimana mendampingi dia. Isn't that wonderful? Ya, bayangkan tadi saya bilang 1 dari 4 dewasa. 1 dari 6, 7 youth, 1 dari 10 anak-anak. Per given year, setiap tahun menurut standar WHO memiliki masalah mental issue. Ya, dan umur berapa mulai kambuhnya biasanya ada, ya. Di situ semuanya ada dan it's so real, ya. Jadi, kita melihat bahwa firman Tuhan mengajarkan perjalanan penderitaan termasuk disebabkan oleh gangguan kesehatan mental adalah bagian pengalaman hidup yang bisa dialami orang percaya. Ini tidak disukai siapapun juga, tapi bisa ditanggung walaupun berat. Kadang-kadang rasanya nggak masuk akal, tetapi ini bisa menjadi bagian alami dari proses kunci Allah membentuk seseorang atau keluarganya menjadi makin serupa dengan Kristus. Menjadi pengikut Kristus, yang punya kemurahan hati, yang punya kepekaan bahkan untuk peduli kepada orang lain. Ya, kita tahu bahwa semua kendali, tuntunan ada di dalam tangan Tuhan.
Dan Tuhan tidak mengizinkan kita menghadapinya sendirian. Tuhan mau kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai komunitas orang percaya, hadir seperti yang diteladankan oleh orang Samaria yang baik hati tadi. Dia melihat orang itu. Dia melihat orang ini tidak sebagai ancaman, tidak membawa asumsi, apalagi stigma. Tapi dia melihat sebagai sesama manusia. Dia mengasihi sebagai sesama manusia. Dia bukan cuma melihat, lalu sigap meresponi tanpa membawa dugaan-dugaan asumsi, bahkan ketakutan ancaman bagi dirinya sendiri. Kenapa dia bisa begitu? Bukan karena dia mungkin lebih bermoral dari orang lain, lebih punya kasih daripada yang lain. Itu satu tafsiran yang tidak salah juga. Tetapi bisa jadi orang seperti ini adalah orang yang mungkin pernah mengalami entah dirinya atau kerabatnya, dan dia tahu apa artinya mengalami musibah seperti orang yang sudah jadi korban perampokan tadi. Sehingga dia bisa punya empati, punya compassion untuk bertindak dengan cepat, dengan hati yang penuh belas kasihan. Ya, karena pengalaman itu mungkin dia seorang yang sudah belajar dan mau mengerti untuk memahami, dan dengan pemahaman ini dia bertindak cepat dan tepat. Tahu apa yang perlu dan bisa dilakukan. Perhatikan bagaimana dia melakukan yang bisa dan perlu mengobati dengan apa yang ada. Bagaimana seorang dalam perjalanan, seorang pedagang bisa bawa obat-obatan berupa minyak, berupa anggur yang bisa dipakai untuk orang sakit. Mungkin selalu tersedia karena punya pengalaman dan merasa bisa berguna untuk dirinya atau untuk orang lain. Betul kan? Nah, di sini kita melihat perlunya gereja berperan untuk memberikan pelatihan. Satu, penyuluhan untuk jemaat sadar, pemberdayaan kepada gereja Tuhan, orang percaya, baik yang sakit maupun yang tidak sakit. Yang sakit apalagi keluarganya, supaya bisa mengenal dan menolong mereka dengan gejala gangguan kesehatan mental dengan baik dan benar, sehingga bisa pulih atau paling tidak bisa berperan kembali semaksimal, seoptimal yang dia bisa. Karena seorang yang kena gangguan kesehatan mental bukan berarti seumur hidupnya hancur. Ya, meskipun 25 tahun seperti Jeffrey masih bisa berkarya. Ya, masih bisa berkarya. Oke? Nah, di sini kita melihat peranan lain daripada orang Samaria yang baik hati dalam hal peranan innkeepers, pemilik penginapan. Bagaimana orang Samaria bekerja sama dengan pemilik penginapan. Di sini berbicara soal bagaimana gereja perlu bekerja sama dengan innkeepers. Ini adalah bisa merupakan institusi-institusi organisasi kesehatan, perawatan ya, secara profesional. Orang Samaria adalah orang yang aman dengan hati dan pemahaman dalam menolong korban yang sedang trauma. Korban yang mungkin mengalami sesuatu yang dikatakan tadi dibandingkan dengan orang seperti yang mengalami gangguan kesehatan mental, orang yang aman untuk menolong. Bukan datang dengan penghakiman, dengan satu judgmental, spiritual, moral, bahwa kamu orang nggak benar nih, saya jadi orang baik, nolong kamu, nggak. Dengan hati yang penuh pemahaman dan pengertian. Lalu kita melihat bagaimana dia tahu bermitra dengan pemilik penginapan yang merupakan satu badan yang memberikan layanan untuk pemulihan bagi orang yang sakit ini. Ya, jadi dalam mendampingi sampai bisa mendapatkan pemulihan. Ya, dia tidak meninggalkan korbannya sendiri. Peran pemilik penginapan ini merujuk pada peran psikiater spesialis pengobatan mood dan kecemasan para awam di gereja yang mau melayani dengan hati, dengan pemahaman serta pengalaman untuk peduli kepada sesamanya. Bagi saya ini adalah satu harapan dan bantuan yang perlu kita kobarkan dalam kehadiran kita di tengah dunia. Saya bilang tadi, 25% orang dewasa, 17% anak muda, 10% anak-anak. Anak-anak punya keluarga. Orang muda punya keluarga, orang dewasa juga punya teman, punya mungkin anggota keluarga, punya orang tua atau punya teman hidup atau punya adik kakak. Berarti seluruh keluarga, hampir seluruh dunia di sekitar kita, ya, bisa terancam dengan masalah dampak gangguan kesehatan mental, dan gereja sudahkah hadir membawa harapan dan tangan untuk menolong? Sudahkah kita mempunyai sikap dan paradigma yang tepat membawa harapan kepada keluarga seperti ini? Kita mau belajar bagaimana menghadapi dan mengerti. Gereja perlu memberikan pembelajaran penyuluhan. Kita mau belajar mendengarkan dan menerima ajaran, ya. Belajar untuk listen, supaya kita bisa mendengarkan pergumulan keluarga yang bergumul dengan anggota keluarganya atau orang yang sakitnya sendiri. Kita perlu link out, berkomunitas, bergaul. Karena orang-orang ini bukan untuk dikucilkan, perlu pendampingan, perlu ditolong, perlu dilindungi, perlu diberikan akses kolaborasi, kemana harus pergi, kepada siapa harus berobat,
Bagaimana kalau tidak mampu, bagaimana gereja hadir? Karena pengobatan untuk sakit gangguan kesehatan mental itu bukan kayak orang sakit kanker, mahal juga kanker ya, udah diobatin selesai gitu kan. Harus ada menjaga masa depan ke depannya. Seperti orang kena jantung. Kalau udah sembuh stroke-nya perlu ada obat yang dijaga supaya jangan kena stroke lagi. Atau orang kena diabetes. Nggak bisa, udah sekarang berhenti, udah nggak lagi darah, nggak gulanya nggak tinggi. Harus dijaga terus, karena kalau nggak cairan kimianya di otak tidak seimbang, itu akan sakit lagi. Seperti tadi diceritakan oleh Jeffrey. Ya kan, berkali-kali sampai dia sadar 2014, kenapa sampai sekarang? Enggak itu. Tentu dirawat juga, dan ternyata saya tanya ada obat yang rutin dimakan, ya kan? Tentu dengan konsultasi yang terus terjaga, dia bisa peka kapan kalau gejala, ini kayaknya mau rada-rada nih. Kayak orang mau flu, ini kayaknya udah mau flu. Ya Pak Jeffrey ya, berapa hari yang lalu, Pak, jangan terlalu stres Pak. Ayo kita hadapin dengan tenang, dengan berdoa, dan dia langsung juga mengatasi semuanya dengan baik, istrinya juga membantu juga. Jadi kita perlu berkomunitas, bergaul untuk saling menolong, saling menghubungkan, ya. Dan di atas semuanya kita perlu mendatangkan pengharapan dalam sikap paradigma yang tepat dengan mengasihi. Kita perlu memberikan harapan dan tangan menolong dengan menyediakan kesediaan kerjasama, memberikan support secara intensional, sengaja, mau berproses, ya. Entah itu proses pemulihan, mendampingi untuk terapi, konseling, bahkan berobat, minum obat, itu perlu didampingin, perlu belajar, ya. So, bagaimana kita bisa menolong di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini? Mari kita bangun budaya terbuka. Mari kita belajar, mau belajar, mau diedukasi, mau menerima penyuluhan. Atau kita gereja, dan saya sedang terlibat dalam pelayanan ini, mau memberikan edukasi dan penyuluhan. Ya, mari kita teladankan dan ajarkan satu sikap yang sungguh-sungguh tidak membawa stigma dan asumsi, tetapi satu kasih seperti orang Samaria yang baik hati. Ya, kita mau berjejaring, bekerja sama dengan institusi kesehatan. Saya mulai ending the silence, saya mulai removing aware, bangkitkan kesadaran tentang pentingnya mental health, dan stigma harus dihilangkan dengan mengatakan tentang mental health. Nggak apa-apa pergi ke dokter, nggak apa-apa ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Orang sakit badan ya ke rumah sakit badan. Kalau orang jiwanya karena kepalanya yang sakit, itu otaknya sakit, pergi ke rumah sakit bagian itu, dan itu bukan urusannya dengan karakter seseorang, dengan reputasi seseorang. Kita harus menyingkirkan stigma-stigma seperti itu. Kita harus merangkul. Kenapa? Karena mereka tidak ada seperti orang yang tergeletak. Kecuali kita berinisiatif, punya hati. Orang tidak akan menolong mereka. Akan keleleran di jalan dan menjadi gangguan bagi masyarakat, jadi beban bagi negara. Dan satu kerugian bagi seluruh keluarganya. Ya, seorang bernama Shelley Beach, dari salah satu dari NAMI, itu mengatakan, hang on, read the Bible and trust God. Bertahanlah, bacalah Alkitab dan percayalah Allah. Lalu lakukan seperti yang dia lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Jump into the mess of this world. Yesus datang ke dalam kekacauan dunia ini dan mengkonfrontasi rasa nyeri, pain, ya, ketika kita membawa penghiburan dan harapan kepada yang menderita. Mari kita bersama-sama. Lalu apa hubungan saya dengan pelayanan ini? Saya tidak akan peduli dengan pelayanan ini sampai Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Dari sekarang berarti 11-12 tahun yang lalu, ya, sekitar 2010 sebetulnya kejadian, kata suami saya jadi bukan 2011 ya. Lalu lulusnya anak saya 2011. Jadi 2010 itu mulai ada sakit di Australia, ya. Waktu kuliah semester ke-7. Saya tidak cerita bagaimana, tapi itu membuat sesuatu pukulan yang saya nggak ngerti sakit apa. Kenapa ada di situ? Nggak berani ngomong kepada siapa, pokoknya sakit aja. Sakitnya apa? Ternyata sakit gangguan kesehatan mental, ya. Ada schizofren, ada bipolar. Waduh, itu dunia runtuh. Bayangkan, saya seorang hamba Tuhan. Saya seorang yang banyak bicara soal pelayanan keluarga. Ya, saya nggak bilang, wah dikenal, enggak lah. Saya cukup punya peran banyak dalam pelayanan sosial masyarakat dan interdenominasi. Begitu ada kasus itu, bahkan teman baik saya berkata, dia seorang konselor juga, Ibu, kenapa anak Ibu bisa kena gangguan kesehatan mental, kena psikos? Itu orang yang karakternya lemah. Saya tambah gerak lagi. Kenapa anak saya karakternya kuat? Kenapa jadi sakit begini? Bertahun-tahun ketika dia mengalami pergumulan, jatuh bangun gitu kan. Aduh, itu menjadi satu hal yang cuman kita sebagai orang tua menelan dengan air mata. Kadang saya bilang, Tuhan, saya mesti berhenti pelayanan karena saya merasa mungkin ada salah atau apa ya. Tapi Tuhan, kalau kamu berhenti memangnya bisa merubah keadaan. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau dia lagi biasa-biasa saja kan? Masa kamu berhenti nongkrongin dia yang nggak ngapa-ngapain? Akhirnya saya hanya terus melanjutkan pelayanan dengan hati yang
Ya, tidak bisa angkat kepala sombong hanya karena anugerah Tuhan. Tema-tema saya nggak akan bawakan, bagaimana menjadi keluarga yang membesarkan Anda dengan sukses dan berhasil. Itu tema-tema yang bagi saya terlalu jauh untuk dibawakan. Saya hanya membawakan bagaimana ketika di dalam keluarga kita ada prodigal son, bagaimana ketika keluarga kita ada mengalami pergumulan, bagaimana kita tetap sabar, tangguh, dan setia kepada Tuhan waktu kita punya pergumulan. Itu tema-tema saya. Tetapi Tuhan memang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena masalah terjadinya lepas daripada pemicunya, triggernya apa bisa banyak, tetapi itu berkaitan dengan masalah gangguan di otak kalau kemudian terjadi berulang-ulang, ya. Kalau cuma sekali karena stres, ya. Tapi kalau berulang-ulang berarti sudah menjadi satu gangguan, jadi disorder. Itu di otak ada kelainan yang memang munculnya menurut sifat penyakit itu setelah otak ini menjadi dewasa. Ya, itu baru merebak. Nah, kalau pemicunya muncul lebih dini, munculnya lebih dini. Jadi makanya sebaik-baiknya keluarga jangan ciptakan situasi stres, supaya kalau sampai harus kumat pertama kali lalu menjadi sesuatu yang kayak diabetes menjegrek mulai pertamanya itu setelah dewasa. Kenapa? Karena setelah dewasa seseorang sudah belajar bagaimana mengatur hidup, waktu, uang, kesehatan, kebersihan. Jadi dia nanti masih bisa hidup sebagai orang normal, walaupun ada gangguan. Terganggu, dia bisa balik dengan cepat. Kalau masih kecil belum belajar apa-apa, kesian, ya. So waktu itu saya nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan, tapi waktu setelah lewat waktu kami suami saya sudah pensiun 2018, saya dan suami saya ke Amerika ambil studi 1 tahun sabatika, dan di situ ada satu kejadian di Indonesia, dia dengan cicinya, ya kalau orang lagi agak kurang baik keadaannya, moodnya lagi low atau mania, nggak boleh ditantang otak ke otak. Itu pasti memicu banget. Terjadi satu insiden yang sangat menjadi luka bagi anak saya perempuan. Dan waktu itu belum mengerti. Dan kami di Amerika merasa sangat devastated sekali, sangat hancur hati. Aduh Tuhan, gitu kan ya. Dan kita ada di kelas waktu itu trauma and faith, lalu kita sharing. Di situ ada satu teman sama-sama ambil kelar dokter, mau ngambil doktor of ministry, ajak kita makan siang. Dan dia bercerita, kami punya cerita yang sama dengan anak perempuan kami yang mau membunuh ibunya pada usia 17 tahun karena konsep pertama kali kena schizofren. Dan waktu itu dia bilang dia dikenalkan dengan apa yang namanya NAMI, National Alliance on Mental Illness. Satu aliansi yang memberikan penyuluhan, pendampingan, edukasi, advokasi untuk keluarga-keluarga dan orang yang mengalami gangguan kesehatan mental di Amerika yang menjadi satu gerakan akar rumput orang awam, bukan oleh gereja, bukan oleh para ahli. Orang-orang yang punya pergumulan sakit, keluarganya ngumpul bareng dari 2 orang ibu tahun 1979 sampai sekarang, itu sudah di seluruh negara bagian ada NAMI dan afiliasi-afiliasinya. Ya, di situ memberikan penyuluhan. Singkat cerita saya dikenalkan, saya ikut sesi family to family karena kami yang bisa ikut family to family sebagai keluarga. Dan kemudian saya bilang, Tuhan, saya menemukan jawaban. Kenapa, apa, bagaimana menghadapi situasi ini, dan bagaimana saya harus hidup mendampingi orang seperti ini. Lalu saya berpikir dengan orang lain. Dan sebagai hamba Tuhan, saya melihat Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. 2 Korintus 1, kadang-kadang kita mengalami masalah untuk mengalami pertolongan Tuhan, penghiburan Allah, supaya bisa menolong orang lain yang mengalami pergumulan yang sama. Dan saya bilang, kalau boleh, saya mau membagikan ini di negara saya atau kepada orang-orang sebangsa saya. Jadi saya mesti ikut bagaimana untuk mengajar, bukan ikut sebagai peserta. Mestinya tidak boleh untuk orang di luar Amerika. Ajaib sekali saya dan suami saya bisa ikut. Sehingga ini bulan Juli 2019, ya, bisa ikut dapat sertifikat untuk mengajar. Tapi sebetulnya tidak boleh juga di luar Amerika dan harus dalam bahasa Inggris. Waktu pulang ke Indonesia, saya pikir bagaimana caranya ya untuk bisa share dalam bahasa Inggris ya. Waktu itu belum tahu, nggak boleh di luar Amerika katanya ya. Boleh tapi dalam bahasa Inggris. Aduh gimana ya, harus onsite, susah sekali. Teman-teman yang mau belajar semuanya tersebar di kota lain, ini mesti 11 sesi, 12 sesi, gimana caranya? Lalu ada pandemi dan tertunda 3 tahun. Sampai tahun lalu ada satu insiden yang bagi saya itu tanda, inilah saatnya memulai untuk Indonesia. Jadi sejak saat itu saya memulai pelayanan yang namanya Care for Overcomers on Mental Illness. Sekarang sedang berdoa dan berjuang mendapatkan satu akses izin menggunakan bahan-bahan itu untuk Indonesia. Ya, sedang mencoba ke Amerika. Entah saya harus pergi ke sana lagi, menerima lagi didikan, melatih guru,
atau membuka akses bisa secara online sehingga teman-teman yang dirinya sakit bisa ikut peer to peer, sehingga bisa membentuk satu grup connection group, bisa membentuk grup mendidik, menyuluh, mengedukasi orang yang dirinya sakit, apa saja sakitnya dengan gangguan kesehatan mental, waktu dia sehat, bisa belajar, mengerti tentang dirinya sendiri, merawat dirinya lebih baik, supaya bisa stay stable, healthy, dan menolong orang lain yang sama. Karena kalau orang yang sakit ngomong ke orang yang sakit lebih didengar. Ciri orang yang punya gangguan kesehatan mental satu, saya tidak sakit, saya tidak perlu pengobatan. Nah, itu susah sekali. Padahal ini adalah untuk stabilitas cairan otak itu perlu obat saat ini. So, itulah sebabnya kenapa saya ada dan peduli dengan pelayanan mental. Jadi from pain and grief, karena saya merasa mimpi saya untuk anak saya berubah total. Tetapi mendapatkan purpose, ya, tujuan, dan juga acceptance. Putra saya sekarang sudah masih dalam keadaan baik, bisa sakit kadang-kadang ya. Tapi mentally-nya cukup stabil, bagus, tetapi efeknya karena cara hidup dia sering kena GERD, jadi suka sakit, tapi masih bisa bekerja. Dia sekarang bekerja sebagai manajer dari sebuah perusahaan animasi. Dia juga mengajar kadang-kadang animasi di salah dua universitas karena ditugaskan oleh perusahaannya itu ya. Dia yang susun kurikulum untuk animasi itu. Jadi dia bisa berperan, dia punya kapasitas untuk itu. Dia berhak dan bisa hadir di masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Saya akan bagikan satu klip singkat tentang apa itu NAMI dan kenapa kita bisa, perlu, dan punya harapan untuk hadir dalam pelayanan ini untuk Indonesia, karena banyak yang membutuhkan. Each year, 1 in 5 U.S. adults experience mental illness, and 17% of youth ages 6 to 17 experience a mental health disorder. I joined NAMI because I have 2 sons that live with a mental illness, and I didn't want any other families to feel alone like I did. At NAMI, the first thing we want anyone to know is you are not alone in your mental health journey. I just really want to talk about so people know that you don't have to go through it alone. NAMI, the National Alliance on Mental Illness, is the nation's largest grassroots mental health organization, dedicated to building better lives for the millions of Americans affected by mental illness. We started as 2 moms, gathered around a kitchen table in 1979. And today, we are an alliance of more than 600 local affiliates and 48 state organizations who work in your community to raise awareness, build advocacy, and provide support and education. NAMI envisions a world where all people affected by mental illness live healthy, fulfilling lives supported by a community that cares. Every year we are expanding, no matter race, religion, age, or sexual identity. We are people with lived experience, families and loved ones, survivors and advocates, and together, we will fight the stigma surrounding mental health and create a better world for the sake of all of us. We have resources for you and can't wait to become an extension of your family. We are here for a healthier world. We are here for better mental health. We are here for each other. Join us. Jadi, saudara, Anda mulai sekarang boleh berkata tidak sendiri lagi untuk menghadapi hal-hal yang sulit. Kita bisa membangun komunitas dan tidak seorang pun perlu merasa saya sendirian, tidak punya informasi, tidak tahu dari mana mendapatkan dukungan, pertolongan dari siapa. Kita sedang berjuang untuk memulainya bersama-sama. Ya, saya percaya Jeffrey dipertemukan Tuhan ya untuk satu kegerakan yang tidak pernah kita pikirkan gitu kan ya. Satu kartu yang saya dapat lagi saya ikutan kelas di NAMI. Jangan ragu bahwa sekelompok kecil orang yang punya kepedulian ya dan berkomitmen bisa mengubahkan dunia. Sungguh ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Mau peduli, mau komitmen, kita bisa mengubah dunia. Kami sudah memilih namanya adalah Care for OMI Indonesia, Care for Overcomers on Mental Illness Indonesia ya. Jadi ini adalah kita harap bisa menjadi komunitas akar rumput dari keluarga-keluarga individu yang terdampak oleh gangguan kesehatan mental supaya tidak lagi merasa sendirian tapi bisa belajar saling menerima, mendukung, mengobarkan harapan, memberdayakan, bahkan berkarya berdampak bagi sesama. Care for Overcomer ini kita berharapkan bisa memberikan penyuluhan, pendampingan, pelan-pelan berkembang, memberikan pembelaan advokasi, supaya bisa belajar membangun hidup yang sehat, seimbang, berkualitas, dihormatin tanpa diskriminasi dan stigma. Dan kita berharap bisa membangun jejaring narasumber, informasi, bantuan konsultasi, perawatan, pengobatan yang bisa diakses, digunakan mereka yang membutuhkan. Maksudnya,
kita mengumpulkan data-data narasumber tentang di mana siapa yang baik, yang tepat, yang betul-betul sahih untuk menjadi konsultasi, untuk memberikan bantuan pengobatan, dan orang bisa menemukan ke sana, ya. Dan kalau kita bisa berkembang menjadi gereja-gereja berkembang untuk mempunyai pelayanan yang memfasilitasi seperti orang Samaria baik hati, mendampingi seperti kerjasama dengan innkeepers, mereka yang tidak mampu, itu lebih baik lagi. Tapi kita adalah bergerak dalam hal membangun jejaring dan membangun kolaborasi pendidikan dan lain sebagainya, ya. Mari kita berdiri bersama melawan stigma. Karena tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Kita bangun kesadaran bersama. Saya kira itu dari saya. Kalau mau ada tanya jawab, silakan, dan izinkan sebelumnya saya sampaikan sekali lagi, ini buku yang baik, salah satu dari buku itu yang kita bisa belajar untuk dalam bahasa Indonesia, ya. Ungkapan perjalanan jujur dari seorang penyandang sakit mental yang jadi stigma bagi dunia kita, menyebabkan penderitaan, pergumulan, perjuangan yang tidak terkatakan bagi penyandang dan keluarganya. Saya melihat di dalamnya ada uraian integratif secara teologis sekaligus penghayatan iman yang sangat pribadi dan otentik bersama keluarga dan komunitasnya. Tadi saya katakan mengingat pernyataan WHO ada 20-25% orang dewasa, 17% anak remaja, 10% anak-anak tiap tahun bergumul dengan gangguan kesehatan mental. Saya bersyukur karya daripada Jeffrey sesuai dengan judulnya bisa menjadi inspirasi sekaligus panduan bagi siapa yang terkait langsung dengan penyakit mental atau peduli dengan pelayanan ini. Ya, siapa yang mau buku ini murah, cuma 100.000. Ya, ini buku kayak begini tebal sekali 100.000. Saya bilang Jeffrey jangan jual murah-murah. Supaya bisa jadi modal, kamu bisa bikin lagi banyak buku tulisan yang lain. Dia bilang supaya semua orang bisa punya. Jadi 100.000 aja, silakan hubungin Pak Jeffrey. Ini adalah semua untuk pelayanan-pelayanan beliau dan juga pelayanan lain yang Tuhan taruh di dalam hatinya, ya. Lalu nanti kita juga ada kelas untuk yang membutuhkan, ya. Kalau merasa di dalam diri keluarga ada pergumulan mental illness, apa dan bagaimana, saya bilang tadi saya punya 11 sesi, akan coba pelan-pelan dibagikan kepada teman-teman, dan untuk itu Anda perlu mendaftarkan diri di Google Form atau menuliskannya kepada email tercantum atau nomor handphone. Saya juga ada catat di di chat room. Kalau enggak nanti WhatsApp kepada saya, maka Google Form-nya akan dikirimkan lewat WhatsApp.